Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimul karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi qala bi'adil khasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM beserta pengurus dan jajaran yang lainnya, yang saya muliakan Tuan Imam, semoga Allah muliakan, dan juga seluruh jamaah Masjid Bani Umar yang mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa Allah berikan keberkahan dan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang tetap istiqomah untuk menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan ini kecuali mengucap rasa syukur kita kepada Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sampai pada kesempatan di pagi hari ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nikmat dari bangun tidur sampai dengan tertidur kembali. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan sama kita, Pak. Kita nggak pernah minta mata bisa ngelihat, Allah kasih penglihatan dengan sempurna. Kita nggak pernah minta kaki bisa melangkah, hari ini kita bisa jalan ke sini, Pak. Ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Maka syukur itu mengembalikan nikmat yang Allah berikan kembali ke jalan Allah. Ini kita datang ke masjid ini subuh-subuh ini namanya syukur. Jadi kita kembalikan apa yang Allah berikan kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi bukti rasa cinta dan syukur kita pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada paduka alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema ngaji kita hari ini kedudukan hati di dalam Al-Quran. Al-Quran itu membagi hati itu menjadi tiga, Pak. Ada yang namanya qalbun salim, ada yang namanya qalbun marid, ada yang namanya qalbun mayyit. Nanti indikatornya, ciri-cirinya saya akan paparkan. Hati ini merupakan barometer, Pak. Diterima atau tidaknya amal ibadah kita tergantung hati kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ukuran kita dalam beragama, dalam beribadah ada di hati, ada dalam hati. Dan hati itu ibarat mangkok, tahu mangkok, Pak? Mangkok yang kotor diisi makanan dengan selezat apapun maka tidak akan pernah nikmat untuk dimakan. Bapak punya mangkok nih, isinya kotoran ayam, mohon maaf ya. Lalu kita kasih pizza yang paling enak. Kira-kira kita mau makan apa enggak? Enggak mau, karena piringnya kotor. Tetapi kalau wadahnya bersih, kita kasih gorengan satu saja, Pak, maka kita akan makan itu karena piringnya bersih. Tapi kalau piringnya kotor, tidak apa. Begitupun hati manusia, seindah apapun kita berdoa, secoba khusyuk apapun kita beribadah, kalau hatinya masih suka dengki, hatinya masih suka iri hati, penyakit hati masih ngumpul, Pak, maka sulit tuh kita untuk bisa khusyuk dalam ibadah. Makanya kita kalau sendiri sholat, Pak, mohon maaf, karena kotor hati kita sering lupa rakaat, lupa tahiyat, betul. Lagi sholat, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, ini rakaat keberapa ya? Apalagi kalau sholatnya di rumah sendiri ya.
Makanya disitulah kenapa kita diharuskan berjamaah, karena dia nanggung imam. Kalau di rumah udah pasti keder gitu Pak. Kalau bahasa orang kampung tuh udah pasti ngaco sholat kita. Kenapa? Karena memang hati kita ini terlalu banyak kotor. Orang tuh kalau sekali berbuat dosa ada satu titik hitam kata Nabi dalam hati kita. Dari akil balik sampai dengan sekarang dosa kita udah banyak Pak. Makanya itulah yang menyebabkan kenapa ibadah kita masih kulit aja isinya Pak. Nggak pernah sampai kayaknya hati kita ini kalau sholat, kalau ibadah. Kadang-kadang masih suka suuzon sama istri, suuzon sama suami, masih suka kesel sama anak. Ya kenapa? Karena hatinya tadi Pak. Dan hati orang beriman tuh ibarat lebah, atau lebah Pak? Lebah. Lebah tuh tidak pernah memakan kecuali yang baik. Lebah tidak pernah mengeluarkan kecuali madu. Lebah tidak pernah mengganggu kecuali diganggu. Makanya itu spesial, dibikin nama satu surat An-Nahl, saking manfaatnya lebah. Kenapa bisa terjadi Pak? Rupanya menurut penelitian dokter, sarang lebah itu lebih steril daripada kamar operasi Pak. Maka seorang mukmin gambarannya kalau hatinya bersih dari dengki, sombong, hasut, penyakit hati, maka yang keluar dari lisannya baik, yang dia makan baik, dan dia tidak cari musuh. Tapi kalau ada musuh dia nggak akan mundur Pak. Itu mukmin Pak. Sama kayak lebah. Coba Bapak ganggu lebah, marah nggak dia? Marah kalau dia ganggu. Tapi kalau nggak diganggu nggak akan marah. Itulah gambaran seorang mukmin yang hatinya bersih Pak. Maka yang keluar dari lisannya baik, yang keluar dari af'al perbuatannya bagus, yang dia makan juga halal. Itulah orang mukmin. Kalau yang hatinya sudah bersih. Tapi kita nih ya nggak semuanya, saya juga sama, mungkin hatinya masih banyak kotor Pak. Gitu. Makanya benerin hati kita nih supaya ibadah kita sampai. Kita sering sholat tapi maksiat jalan, ya berarti ada masalah dengan hati kita. Disebut dengan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Sholatnya rajin Ustadz tapi ngomongin orang juga rajin. Sholatnya rajin tapi hatinya suka benci, berarti hatinya masih kotor sehingga sholatnya nggak sampai-sampai. Ya. Makanya ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal dagingnya itu bagus kata Nabi, maka semuanya akan bagus. Jadi ini yang perlu kita benahi nih hati kita Pak. Ibarat hutan mah udah balak nih Pak, maka hutannya babatin dulu Pak. Nah, lalu apa yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat? Hati yang selamat itu hati salamatul qalbi. Hati yang selamat itu adalah hati yang bersih dari segala macam sifat keburukan dalam diri kita. Maka orang yang sudah bersih seperti ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Cirinya apa? 1. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman yang hatinya sudah bersih, bahkan di akhir kalimatnya ulaika humul mu'minuna haqqan. Dia ini orang yang sebenar-benarnya beriman. Maka yang pertama cirinya ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati kita. Bapak dulu waktu pertama kali kita suka dengan perempuan, itu kan hati suka deg-degan tuh. Hati itu kayak mau ketemu juga grogi gitu. Ada perasaan gimana gitu Pak. Karena pertama kali dulu kita jatuh cinta. Kepada manusia aja kita bisa begitu. Minimal Pak, minimal ada kegelisahan ketika ketinggalan perbuatan baik. Contoh misalnya gini. Bapak lagi jalan, tiba-tiba perut lapar, tiba-tiba dengar suara azan, tapi posisi lagi di tol. Hati ini gelisah, ya Allah, gua harusnya berjamaah nih, saya harusnya berjamaah nih secara sholat. Gelisah saat tertinggal sholat, minimal seperti itu Pak. Tapi kalau sudah tidak ada perasaan gelisah, sholat azan gitu,
tapi dia nggak sholat, biarin aja deh, gimana ntar aja. Atau biasa meninggalkan sholat dengan sengaja, biasa menunda-nunda waktunya datangnya sholat. Jadi ketika ada perintah pertama kebaikan, ada kegelisahan dalam hati, menyesal, ya Allah, minimal gelisah saja Pak. Misalnya ada orang, misalnya hati kecil kita dari jauh, aduh pengen bantu nih gitu kan, tapi kelewat, tapi hati kita jadi aduh. Atau minimal menyesal ketika berbuat dosa. Tapi kalau orang yang hatinya mati Pak, meninggalin sholat biasa, berbuat dosa biasa, tanpa takut ada pahala dan dosa, tanpa takut ada malaikat yang mencatat kiri dan kanan. Jadi kita ini kadang-kadang, mohon maaf, hati kita nih, kita ngaku kenal sama Allah, tapi ketika Allah panggil tidak ada getaran Pak. Ini saya mohon maaf, saya kenal sama Pak DKM misalnya, lewat depan Pak DKM, panggil Ustaz, Ustaz, saya nggak nengok, padahal saya kenal. Kira-kira Pak DKM marah apa nggak? Marah. Kenal, dipanggil, kenapa nggak nengok? Nah, sekarang kalau ditanya kita kenal sama Allah nggak? Kenal. Terus pertanyaannya, Bapak sholat zuhur jam 12, Bapak sholat jam berapa? Kadang jam 2:30, kadang jam 2, ya kan? Mana tadi yang katanya ngaku kenal sama aku, punya urusan ngadu sama aku, kata Allah, punya masalah ngadu sama aku, tapi kenapa ketika aku panggil, ada suara panggilan dari Allah, hayyalah sholat, nggak ada yang buru-buru sholat. Maka orang yang hatinya hidup menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, Pak. Menjadikan ibadah sebagai sarana kebutuhan dalam hidup. Yang butuh kita Pak, Allah mah nggak butuh Pak. Se-Indonesia orang nggak ada yang sholat, Allah nggak berarti jadi Tuhan Pak. Allah nggak berarti jadi Tuhan, kita yang butuh sama Allah. Cuma kitanya kadang pura-pura pengen ditolong cepet sama Allah, tapi datang ke Allahnya lambat. Logikanya nggak sampai. Jadi pengen ditolong cepet sama Allah, tapi datang ke Allahnya lambat. Sholat zuhur jam 12, sholat lagi jam 1:30, 2:30, sholat asar jam 3:30, sholat lagi jam 4:30, 5:30. Nah itu indikator pertama. Jadi orang yang hatinya hidup minimal ada gelisah ketika tertinggal perbuatan baik, atau minimal takut saat dia berbuat dosa. Ada perasaan roja wal khauf, berharap amal ibadahnya diterima dan takut amal ibadahnya tidak diterima. Ya. Izin Pak, ada air nggak Pak? Tenggorokan saya kering. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ama ngaji seneng Pak. Orang yang hatinya hidup ama ngaji senang, ama baca Quran senang. Tapi mohon maaf, hari ini Al-Quran hanya dijadikan mas kawin, setelah itu nggak dipakai. Iqra'ul Quran wala tajbu anhu wala ta'khulu wala taktasiru. Bacalah Al-Quran, amalkan kandungannya, jangan memperjualbelikannya dan jangan mencari makan darinya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kadang-kadang Al-Quran Pak cuma dijadikan mas kawin. Saya terima nikahnya si A dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran, nggak dipakai, nuntut dari kiamat Pak. Jadikan mas kawin, kenapa nggak dipakai di keluarga? Ya. Maka jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Ama ngaji senang, tapi ini kadang-kadang saya nggak mau ngaji lah. Emang kenapa? Ustadznya ninggungin saya terus, nggak mau ngaji lagi dia. Ya. Ama ngaji kayaknya nggak pernah mau datang. Padahal sekarang kita Pak, mohon maaf, sudah di mana-mana majelis taklim,
Masjid sudah di mana-mana, kesempatan ngaji itu banyak Pak. Cuma kitanya aja kadang-kadang mohon maaf disibukkan dengan urusan dunia. Silakan urusan dunia boleh. Tapi laisa khairukum man taraka dunya lil akhirah walal akhirah lid dunya walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa hadhihi. Yang paling baik itu bukan orang yang mengejar dunia untuk akhiratnya atau orang yang mengejar akhirat untuk dunianya. Tapi yang paling baik itu orang yang menjadikan kehidupan dunianya bekal menuju akhirat, Pak. Makanya kita mohon maaf, handphone yang Bapak pegang itu setiap hari berapa ratus kali bolak-balik kantong, Pak. Tapi minimal sehari 1 juz saja kita baca, Pak. Murojaah setiap hari minimal 1 juz saja. Kalau nggak bisa ya satu lembar lah. Ustadz saya nggak bisa baca Quran, baca surat Al-Ikhlas aja banyak yang hafal. Yang penting dibaca setiap hari, Pak. Kan nggak bisa baca Arab, bisa baca artinya, nggak paham nanya Ustadz. Yang penting baca Quran, Pak. Faman yarju liqa'a rabbih. Nanti di hari kiamat kita ini ingin melihat wajah Allah. Bagaimana mungkin kita bisa melihat wajah Allah di surga sementara kalam Allahnya di dunia nggak pernah kita baca, Pak. Oleh kita mohon maaf, kita yang udah tua mah ya. Ini saya minimal ngaji lah tiap minggu kan ciping sama aja nih ngaji kita, ngaji kuping mendengarkan. Minimal ngaji. Atau minimal Pak, kita nih kalau kita nggak bisa ngaji, jangan sampai anak kita nggak bisa ngaji. Ajarkan anak kita Al-Quran, ajarkan istri kita ngaji atau suruh mereka ngaji. Jangan kitanya diam aja, Pak. Bapak tahu Pak, ini kita nih yang beribadah sendirian gini Pak, nggak bangunin istri, nggak bangunin anak, nggak ngajak, nggak peduli sama tetangga. Itu tidak menjadikan kita manusia yang dicintai oleh Allah. Ada kisah dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ada kisah namanya Abu bin Hashim. Abu bin Hashim ini orang yang rajin ibadahnya, Pak. Salatnya rajin, ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya setiap malam rajin. Bahkan kalau sudah zikir Pak, gak keluar kamar, Pak. Sampai belasan tahun. Di suatu ketika di malam hari dia sedang berwudu di telaga, ada sosok manusia yang wajahnya bersinar membawa buku di telapak tangan, di tangan kanannya. Ditanya, wahai fulan, siapa kamu? Saya malaikat. Dalam kisah itu, malaikat apa kamu? Saya ditugaskan Allah untuk mencatat nama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Abu bin Hashim tadi merasa bangga, Pak. Oh, saya sudah sholat belasan tahun, saya sudah ibadah puluhan tahun, saya sudah zikir lama. Apakah nama saya ada di situ, hai malaikat? Apa kata malaikat? Tidak ada nama kamu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu Abu bin Hashim, Pak, bagaikan tersambar petir di malam hari. Beliau menangis. Apa yang menyebabkan saya tidak termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah? Apa kata malaikat? Bukan aku tidak tahu kau ibadah, tapi ibadahmu hanya untuk dirimu sendiri. Kau tak peduli anak istrimu sholat atau tidak. Kau tak peduli anakmu bisa baca Quran atau tidak. Kau tak peduli orang tuamu makan atau tidak, tanggamu kelaparan atau tidak. Rupanya Pak, ibadah kita yang setiap subuh datang sendiri, nggak bangunin istri kita, nggak peduli anak kita bisa ngaji apa enggak, itu tidak menjadikan kita manusia yang dicintai oleh Allah. Makanya ajarkan anak kita Al-Quran. Kita ini mohon maaf lebih bangga anak kita ini jadi artis terkenal, duitnya banyak. Ya, sekarang Bapak saya tanya nih Pak, Ibu ada ibu bapak punya anak 2. 1 pinter baca Al-Quran tapi miskin, kerjaannya nyusahin kita setiap hari. Yang kedua, bapak ibu punya anak kaya raya, ngasih duit setiap hari. Yang paling disayang yang mana? Ayo. Ayo. Yang kaya, betul. Yang kaya rajin ngaji kalau bisa kan gitu. Kan pilihannya 2 tadi. Ibu punya anak 2 apa nih? 1 pinter baca Quran tiap hari nyusahin bapak, datang minta duit. Tapi dia hafiz Quran, cuma memang keadaannya miskin. Yang 1 tiap hari bagi duit, kayak Ayu Ting Ting lah, duitnya banyak, penyanyi terkenal. Pasti ada perasaan berbeda Pak dengan yang sering ngasih duit, betul? Ini kita jujur-jujuran aja nih, iya nggak Bu?
Pasti kita lebih sayang kepada anak yang sering ngasih duit tapi nggak bisa baca Quran ketimbang anak yang pinter baca Al-Quran tapi miskin, nyusahin terus. Tapi pertanyaannya Pak, ketika Bapak sakaratul maut, yang dicari yang pinter ngaji apa pinter nyanyi? Pinter ngaji. Iya. Oh iya tuh, mak bapak kita mak kita lagi sekarat ya. Baiklah bapak-bapak sekalian, berhubung mak saya sekarat, marilah kita nyanyikan sebuah lagu. Kan kacau. Pasti yang dicari yang pinter ngaji. Tapi terkadang kita mohon maaf, kita ini nggak peduli sama anak kita Pak. Makanya orang tua yang sukses, al-walid sholih yad'ulah, anak yang sukses itu anak yang mengerti keadaan orang tuanya di alam kubur. Bagaimana cara menciptakannya? Mulai dari diri kita Pak, mencontohkan dari lingkungan Pak. Jangan mimpi punya anak pinter ngaji kalau bapak emaknya nggak ngaji. Benar nggak? Jangan mimpi punya anak rajin sholat kalau bapak emaknya nggak pernah sholat. Saya pengen banget punya anak rajin sholat, kalau bapaknya main judi, mana bisa Pak? Contohkan sama kita, mimpi punya anak pinter baca Al-Quran, tapi kitanya nggak pernah baca Al-Quran. Maka orang yang hidup hatinya Pak, di rumah tuh hidup Al-Qurannya Pak. Minimal pastikan anak kita bisa baca Quran Pak, supaya nanti begitu kita meninggal dunia di ngajiin sama dia, didoain sama dia, sama anak. Mohon maaf kan orang zaman sekarang, makanya di kampung-kampung saya mohon maaf, saya bukan menyinggung gitu ya. Begitu meninggal dunia bayar orang ngaji, padahal yang lebih afdol tuh anak-anaknya yang baca Quran tuh Pak. Pastikan nanti anak kita yang memandikan, melihat aurat kita saat jadi jenazah. Pastikan anak kita nanti yang mengkafani jenazah kita. Pastikan nanti anak kita yang mengimamkan salat jenazah kita Pak. Sekarang saya tanya, Bapak sudah tanya belum anak Bapak ngajinya sampai mana? Makanya pastikan Pak, minimal baca Fatihahnya dari emak bapaknya deh. Minimal itu aja. Dia bisa baca Fatihah dari bapak emaknya. Gitu. Supaya Al-Quran itu hidup. Paling tidak kalau bapaknya nggak bisa ngaji, ya anaknya lah rajin ngaji begitu. Jangan sampai bodoh-bodoh amat kayak kita Pak gitu, mengaji kayaknya bebel banget gitu. Minimal anak kita Pak, kalau kita nggak bisa ngajarin, kirim ke TPA, beliin Iqra-nya, suruh ngaji. Ya. Jadi jadikan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk buat kita. Kalau Al-Quran dah hidup, tiap malam ngaji bareng, murojaah bareng anak, bareng istri, walaupun cuma selembar. Apalagi ini mau bulan puasa Pak, biasain dari sekarang baca Al-Quran. Selama Al-Quran aja kita nggak pernah pegang seumur hidup, nggak pernah kita pegang. Pegang Pak, minimal Yasin membaca dah. Ya, kita sekalinya baca apa Pak? Mohon maaf, memang otak kita mau otak duit, bacanya waqiah doang. Bacanya waqiah doang, pengen duit kita mah, otaknya dunia, mulu dunia. Emang boleh Ustaz ya, boleh aja Pak, tapi kita mah kadang pilihan kita pengen rezekinya lancar. Lah kapan buat Allahnya Pak? Bakal kita wae diminta. Buat Allah sekali-kali baca Quran dari Al-Baqarah sampai dengan selesai baca. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang hatinya hidup itu dia bersandar hanya kepada Allah. Kalau kita bersandarnya Pak, mohon maaf sama gaji berapa sih Pak? Sekarang gaji Bapak misalnya 5 juta sebulan, misalnya 5 juta sebulan. Anak 5, kalau pikir-pikir Pak, otak manusia nggak cukup muliahin anak. Nggak cukup. Tapi Allah maha baik Pak, rezekinya ada aja kan. Wajadaka dhalan pada saat kita susah, saat kita tersesat, saat kita bingung, walaupun di masa-masa injury time, Allah tolong kita Pak. Besok Bapak harus operasi anak, duit 20 juta, pusing nyari kemana Pak. Tapi Allah kasih jalan, walaupun boleh minjem, walaupun dikasih sama orang, jalan tuh selalu kasih. Allah nggak pernah ninggalin kita Pak. Cuma kitanya aja yang kagak sadar-sadar Pak. Allah nggak pernah ninggalin kita. Dalam keadaan sesulit apapun, Allah tetap ada. Maka ketika ada masalah, jangan besarkan masalahnya, besarkan Allahnya dalam hati Pak. Besarkan Allahnya. Maka ada seorang raja datang kepada Tuan Syekh
Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Tuan Syekh, berikan saya nasihat, tapi nasihatnya jangan panjang-panjang, dikit aja, tapi mencakup semua kehidupan. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Satu kalimat beliau, ini pasti akan berlalu. Jadi Pak, Bapak kaya sekarang pasti berlalu. Bapak miskin sekarang pasti berlalu. Bapak sulit sekarang pasti berlalu, Pak. Maka kalau kita ada masalah, ingat kalimat itu, ini akan berlalu. Kita sandarkan kepada Allah, Pak. Kita serahkan kepada Allah. Kalau kita besarkan Allahnya dalam hati, kita nggak akan mengatakan masalah itu besar, tapi kita katakan, hei masalah, aku punya Allah yang maha besar. Kau kecil. Masalah pasti akan lewat selama kita bersandar, berpatokan hanya kepada Allah. Ya. Tapi ingat, tawakal, berserah dengan pasrah beda, Pak. Kalau pasrah mah udah susah nyusahin Tuhan. Kalau bahasa kasarnya begitu, gue hidupku mah gimana Allah beda. Lah, gak bisa begitu, Pak. Yang namanya tawakal itu ada tahapannya, usaha dulu, kerja dulu, ada ikhtiarnya dulu, selebihnya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Bukan berarti pasrah total lah, bodo amat dah. Gimana Allah aja dah, nggak bisa begitu. Udah susah nyusahin Allah. Jadi pasrahkan hidup kita total, bertawakal hanya kepada Allah. Kalau kita bersandar sama keris, saya punya keris bisa mendatangkan rezeki, saya punya keris nih bisa menolak bala. Bapak punya keris kecil segede gini, Pak, ketemu rampok pakai pedang yang panjang, menang mana kira-kira? Menang pedang. Bersandar sama tembok hancur, bersandar sama bangku lama-lama hancur, semua panah, kulluman alaiha fana semua, Pak. Allah yang kekal, Pak. Tapi kalau kita bersandar sama Allah, nggak ada kecewanya, Pak. Kalau sama manusia mah kita kecewa aja, Pak. Ya nggak? Kita udah ngarepin banget, itulah. Makanya yang perlu kita sadari, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita pengen. Yang kita butuhkan Allah kasih tuh. Kadang kita berdoa pengen ini, ya Allah, kenapa Allah nggak kasih, Allah tunda, ya belum mampu kita, Pak. Kayak anak kecil pengen motor, mana bisa kita kasih, anak masih kecil loh, ya. Jadi susah sabar. Jadi nggak usah khawatir dengan rezeki, Pak. Ingat, menghina Allah itu nggak mesti nginjek Al-Quran. Menghina Allah itu nggak mesti kita melecehkan sholat, nggak mesti. Besok khawatir nggak bisa makan dan menghina Tuhan, Pak. Besok khawatir nggak dapat rezeki, ini menghina Tuhan, Pak. Yang penting mah tugas kita baik, ikhtiar aja udah, tawakal. Allah kasih jalan. Tapi yang secara logika masuk, boleh keinginan kita besar, boleh cita-cita boleh. Ya tapi tawakal aja sama Allah, serahkan. Doa itu pasti akan sampai, Pak. Tapi Bu, sekali-kali upgrade diri kita dari seorang hamba menjadi seorang kekasih yang beribadah itu bukan karena ingin dunia, bukan karena takut masuk neraka atau pengen masuk surga, tapi karena Allah, Pak. Sholat 5 waktu yang memang tugas kita, udah serahkan, zikir buat Allah, sholat buat Allah. Entar mintanya sholat hajat, sholat tahajud, ada tempatnya. Serahkan sholat kita sama Allah. Maka tawakal ini harus kita pendam dalam hati, harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendam dalam hati Allah, pokoknya yang penting ikhtiar, selebihnya kupasrahkan kepadamu. Makanya disunnahkan setiap keluar rumah membaca kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Itu sunnah, Pak, tiap keluar rumah baca. Supaya Allah kasih jalan tuh ntar, mana yang rezeki yang halal, mana yang tidak, mana yang bahaya, mana yang enggak. Karena begitu keluar kita sudah bersandar kepada Allah, Allah kasih jalan. Kan nak bodoh dulu baru stain, ibadah dulu, pasrah dulu, ya, tawakal dulu, baru Allah kasih pertolongan gitu. Lalu yang ketiga, yang keempat,
Ya, wala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas salata, orang yang hatinya hidup itu mendirikan salat. Mendirikan salat itu bukan sekedar tunggang tonggeng saat kita salat, Pak, tapi juga mengerti, paham rukun syaratnya salat, paham juga maknanya salat, Pak. Paham bagaimana caranya salat itu bisa khusyuk. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban aja. Makanya cirinya gampang, Pak. Orang yang menjadikan sholat itu menggugurkan kewajiban, satu, biasanya sholatnya terburu-buru, Pak. Yang kedua, terganggu dengan datangnya sholat. Begitu azan hayyalah sholat, aduh baru juga tadi sholat, udah sholat lagi aja. Ganggu. Yang ketiga, pasti lupa rakaat, lupa tahiyat. Tapi kalau dia sholat tuh butuh, kayak orang makan, Pak. Lapar kan kita nyari warteg biarpun tengah jalan. Mana warteg? Karena kita butuh mau makan. Itu bedanya. Terus bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Nih yang bisa dicatat nih. Satu, tahu lama ya. Istidhar al-qalbu. Kosongkan hati dari urusan dunia. Jadi kalau Bapak udah mulai takbir nih, Allahu Akbar, udah gak usah mikirin apa-apa, Pak. Gak usah mikirin apa-apa. Udah pokoknya fokus kita sama Allah. Mata kita tertuju ke tempat sujud, Pak. Tapi kalau mata kita udah mulai melenceng ke kanan, masuk lewat kanan, itu setan pikiran kemana-mana. Apalagi sholat subuh sendirian di rumah, mata kita merem, boom. Begitu sujud sampai pagi masih sujud, Pak. Pules dia. Makanya fokus, kata Nabi, mata itu ke tempat sujud. Tapi kadang-kadang yang kalau nggak kuat jangan. Kalau yang punya vertigo malah pusing biasanya tuh. Yang penting kita fokus, kosongkan hati dari urusan dunia. Yang kedua, kalau pengen usul, tafahum li maknal kalam. Bapak itu mesti tahu apa yang Bapak baca. Minimal begini, begitu Bapak takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati ngikutin. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pujian hamba-hambanya. Allahu Akbar. Jadi mulut mengucapkan, hati paham dengan apa yang diucapkan. Sujud, bacaannya paham. Makanya minimal, Pak, Fatihahnya apalin artinya, Pak. Fatihahnya hafal artinya. Baca surat yang pendek-pendek aja, kalau sendiri mah jangan panjang-panjang, ngerti juga enggak artinya. Akhirnya kayak misterinya enggak sampai sama Allah. Maka saya suka nganjurin teman-teman tuh yang model-model awam kayak kita nih, udahlah kita baca yang pendek-pendek aja lah, kuliah kulhu juga nggak apa-apa. Yang penting paham maknanya, ketimbang panjang-panjang ke paham maknanya. Begitu juga sama baca doa, Pak. Kita mimpin doa jangan panjang-panjang kalau kita nggak paham maknanya, Pak. Wah, lu panjang kita baca semua artinya kagak paham. Akhirnya kayak mesti nggak nyampe. Mendingan doa pakai bahasa Indonesia aja, Pak. Yang kita paham supaya apa? Ada rasa saat kita berdoa. Begitupun sholat sama, salah satu syaratnya tafahum li ma'nal kalam, mengerti apa yang dibaca. Yang ketiga, ta'zim lillah, hormatin Allah. Jadi kalau kita mau sholat nih, Pak, kita mengagungkan Allah benar-benar, Pak. Mulai dari pakaian, tempat, sejadah, semuanya bersih dan suci. Kalau punya pakaian terbaik, Pak, saat 5 waktu pakai. Punya BHS paling mahal, harga 15 juta, pakai 5 waktu. Jangan dipakainya lebaran doang, menampang. Mau mejeng. Punya mau kena harga 2 juta, pakai 5 waktu. Jangan dipakainya mau terawih doang, kan pengen dilihatin orang. Ria ujung-ujungnya. Gunakan pakaian terbaik kita pada saat kita sholat. Tempat, perhatikan ibu, bapak, mohon maaf, kalau di rumah usahakan punya tempat sholat khusus. Jangan mohon maaf, sholat lagi sholat, Allahu Akbar, ada bini di sebelah. Malah pakai baju, mohon maaf gitu kan, kadang mengganggu. Atau begitu Allahu Akbar sholat, di depan ada gantungan baju, isinya pakaian dalam, pakaian kotor. Jadi bagaimana kita mau khusyuk? Ya. Makanya saya senang, mohon maaf, di masjid begini saya senang, Pak. Masjid yang nggak ada kaligrafinya itu saya senang, Pak. Karena kadang-kadang kalau kaligrafinya kebagusan, Pak, kita Allahu Akbar melihat kaligrafi bagus amat ya. Kita baca juga ayatnya. Mengganggu orang sholat. Ganggu orang sholat juga, Pak. Makanya mendingan polos-polos begini, adem dilihatnya, enak. Cuma ada 1-2 kaligrafi. Tapi kalau kebanyakan ornamen juga mengganggu kita, Pak.
Apalagi orang yang udah biasa, kecuali yang biasa. Kalau orang yang baru nyampe datang belum pernah ke masjid tuh lihat, masya Allah, megah bener. Jadi sholatnya ngeliatin itu Pak, bacaannya, apanya. Maka usahakan tempatnya kalau di rumah tuh satu bersih, tempatnya bersih, pakaiannya suci, dan khusus tempat untuk sholat biar istiqomah. Jadi jangan sholat di samping istri lagi tidur, samping anak lagi tidur, atau di depannya di temboknya ada gantungan pakaian segala macam, singkirin, pindah khusus buat sholat Pak. Saya jamin susah khusyuknya tuh kayak gitu Pak. Ta'zim lillah. Yang keempat, ada perasaan bahwa sebentar lagi kita akan mati Pak. Ingat mati. Bayangkan kalau kita yang disolatkan, bayangkan kalau kita yang dimandikan, bayangkan kalau kita yang dikuburkan. Ada perasaan, sholat takut ntar mati, belum sempat sholat. Yang kelima, ada perasaan roja wal khauf, berharap amal ibadahnya diterima dan takut amal ibadahnya tidak diterima. Yang kelima, orang yang hatinya hidup, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang tuh peka terhadap lingkungan sosial. Ya, senangnya infak, sedekah. Kemana Ustadz infak yang paling bagus? Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Kita ini sering terbalik Pak. Padahal yang pertama urutan siapa? Orang tua Pak. Di kita ini sering bahagiakan surga yang jauh sementara lupa sama surga yang dekat. Fakir miskin, anak yatim tiap bulan kita kasih. Sama emak bapak kita pelit. Minimal emak kita udah meninggal, ayat tasaddaqo kata disedekahin atas nama orang tua kita, infakin atas nama orang tua kita. Surga yang jauh kita kejar sementara surga yang dekat nggak pernah kita kirim, nggak pernah kita bagi. Kasih orang tua. Peka terhadap usaha. Orang yang nggak diam aja, ada kegiatan sosial dia ikut. Tuh, orang yang hatinya hidup. Lalu yang kedua, orang yang hatinya berpenyakit atau yang hatinya rusak. Ini Pak, ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang di dalam hatinya nih udah ada penyakit sombong, ujur, takabur, riya segala macam. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini orang-orang munafik misalnya. Jangan kita termasuk kali ya. Hati-hati. Maka Syekh Hasan Basri mengatakan, inna fasadi qulub, rusaknya hati itu fisitati asya. Ada 6 perkara yang itu cirinya. Apa yang pertama? 1, yadnubuna birroja'i taubah. Bertaubat dengan berbuat dosa dengan harapan bisa bertaubat. Contoh misalnya begini, nggak apa-apa, nggak sholat, besok juga masih ada johor. Pernah gitu perasaan gitu Kak? Nggak apa-apa nih, besok mau puasa nih, mau puasa besok mau puasa. Hari ini sekampung kita bikin tuh acara dangdutan, yuk kita maksiat dulu, minum-minuman dulu, penutupan, besok mau puasa nggak bisa. Berbuat dosa dengan harapan bisa bertobat. Ini kalau kita punya perasaan itu Pak, jangan-jangan dalam hati kita udah ada dengki, udah ada iri, udah ada sombong, udah ada riya. Biasa melakukan perbuatan dosa, tapi dengan harapan ntar masih bisa istighfar. Emang ada yang jamin hidup kita apa ntar Pak? Kan nggak ada. Jangan-jangan lagi maksiat kita meninggal, betul? Nggak ada yang jamin. Maka pahala dan dosa itu seperti MLM Pak. Dia berbagi pahala tuh Pak, berbagi dosa. Bapak mohon maaf bikin acara maksiat di sini. Bapak yang inisiator, yuk kita bikin di sini. Bukan saya yang larang musik, bukan saya yang larang misalnya yang biasa di kampungan pada bikin acara dangdutan apa gitu kan. Tapi kan ketika kita bikin acara itu, yang joget pada datang, bercampur laki-laki dan perempuan, yang minum, yang jablay pada datang, yang ini datang, yang berantem, yang ribut, yang joget, yang apa. Perbuatan dosa bukan? Maksiat. Betul. Siapa yang paling banyak dapat dosanya? Yang inisiator pertamanya. Kita ini mohon maaf Pak, kadang-kadang mohon maaf, surga yang gratis nggak mau, giliran neraka yang berbayar mau Pak. Kadang saya tanya, main judi pakai duit nggak? Pakai duit, betul.
Narkoba pakai duit nggak? Pakai. Open BO ngejablay pakai duit nggak? Pakai, Pak. Neraka yang jelas-jelas berbayar kita mau, Pak, tapi surga yang gratis kita nggak mau. Sholat subuh emang bayar kita? Gratis. Menyumbang di kotak infak syukur enggak, ya udah. Surga yang gratis aja kita nggak mau. Ngaji baca Quran emang bayar, Pak? Enggak, gratis. Apalagi sekarang mah gampang, di handphone udah bisa pakai aplikasi ngaji ya. Ini kadang-kadang mohon maaf, giliran neraka yang berbayar kita mau. Biar kata jauh di sana nonton konser kita bayar, Pak. Mau gitu, Pak. Maksiat kita jalan-jalan kemana bayar mahal kita mau. Tapi giliran mohon maaf ada sumbangan lewat, kita kadang mikir sumbangan lagi aja, baru juga kemarin. Wah, hati kita udah Masya Allah ya. Giliran neraka mau bayar kita mau, Pak. Itu yang pada korban-korban judi online, Pak, mohon maaf, itu pada boleh pinjol pakai buat judol lawan mesin. Semua orang bego namanya. Akhirnya banyak yang kasus bunuh diri di Tangsel ini paling banyak gara-gara judol, Pak. Gara-gara pinjol paling banyak. Tapi kita nggak sadar-sadar neraka yang jelas-jelas berbayar kita kejar-kejar. Giliran surga yang gratis kita kagak mau. Ini masjid segini gedenya, kalau orang kumpul semua kan rame nih, Pak. Rame. Kita ini nggak seperti zaman Nabi, Pak. Zaman Nabi mah menyebarkan kalimat la ilaha illallah, Nabi sampai ke Gua Sur, ngumpet, diudak-udak, diancam mau dibunuh. Kita masjid udah di mana-mana, mau nggak mau ke masjid juga, mau sampai kapan? Menunggu digotong ke masjid kan gitu. Tinggal pertanyaannya mau ke masjid bareng tetangga apa ke masjid digotong tetangga kan gitu. Tapi ingat ya, ini mudah-mudahan kedengar sama tetangga-tetangga nih ya. Ada hadis dari riwayat Muslim, Pak. Nanti di hari kiamat, Pak, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan buta. Siapa dia? Orang yang rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Banyak kan di sini? Banyak, Pak. Banyak. Yang kedua, wa ya'lamun al-ilma wa la ya'malun. Orang yang hatinya udah rusak tuh, Pak, ada penyakitnya. Itu punya ilmu tapi nggak diamalkan, Pak. Ngaji, Pak, ngaji ustadz tiap hari ngaji. Kagak pernah dia pakai, Pak. Waktunya maksiat mah maksiat be. Padahal dosanya jadi dua tuh kan. Karena dia paham tapi dia berbuat dosa. Ya. Ngaji, Pak, ngaji ustadz, pesantren puluhan tahun. Nggak dipakai, minimal buat diri sendiri dah, malah rajin maksiat. Makanya ingat, Pak, Bapak kalau punya anak pesantren, begitu lulus pesantren masukin ke masjid, Pak. Karena 10 tahun anak Bapak pesantren, sebulan gaul dengan yang salah, hancur semua, Pak. Hancur semua. Makanya saya tuh di tempat saya di Jelupang tuh saya bikin forum santri Buaran Barat, Pak, bikin forum. Jadi santri-santri yang baru lulus itu saya berdayakan. Saya bagi-bagi jadwal khutbah, saya kasih dia ke masjid, semua pengurus masjid, anak-anak santri yang baru. Supaya apa? Mereka ada wadah. Karena kebanyakan anak pulang pesantren gak dikasih wadah di masjid, ustadznya gak mau ngalah. Akhirnya anak kagak berkembang, betul? Gak dikasih kesempatan, suruh khutbah, suruh ajan. Kalau saya bagi-bagi, Pak. Maaf, jadwal khutbah saya setahun full, bahkan double-double. Itu saya bagi-bagi. Anak santri yang baru belajar saya kirim. Saya tes dulu tapi di masjid saya, udah bagus belum nih? Udah bagus khutbahnya, kirim keluar, badalin saya. Lama-lama mereka terbiasa, Pak. Kalau nggak digituin, nggak difasilitasin sama masjid, makanya saya di masjid itu punya data. Satu kampung itu ada berapa anak yang pesantren? Sekarang ada 62, Pak, yang pesantren. Yang sudah lulus berapa? 31 kalau tidak salah. 15 orang kalau nggak salah masuk masjid, Pak. Sekarang yang memimpin tahlil kalau kematian dia, yang jadi imam gantian dia, yang khutbah semua anak-anak di situ. Kan mereka berdaya ilmunya. Kenapa banyak sekarang anak-anak nggak berdaya, punya ilmu tidak dimanfaatkan? Karena satu, orang tuanya nggak ngajak ke masjid. Yang kedua, masjid tidak memfasilitasi anak-anak santri yang baru masuk, baru keluar, Pak. Harusnya seperti itu. Kalau nggak kayak begitu, nih anak-anak terbengkalai, akhirnya kerja sibuk dunia, ilmu kagak manfaat, sholat juga enggak.
Karena terjadi fakta, Pak, betul. Kenapa bisa begitu? Saya ngalamin Pak dulu, saya ngalamin. Mohon maaf, ngalamin dijegal gitu. Gak bisa masuk masjid, gak bisa ini, Pak. Karena ngerasa takut. Nggak ngerti lah, saya nggak ngerti. Tapi akhirnya ya Allah kasih takdir ya. Akhirnya saya kan bukannya ya dendam kebaikan ya. Saya pengen tuh anak-anak santri semua berdaya. Yang punya ilmu berdaya, ajarkan. Bahkan sekarang gantian tuh ngajar fikihnya, ngajar apa. Saya puter anak santri itu, Pak. Ceramah ke sini, ceramah ke situ. Kalau saya lagi banyak jadwal, saya kirim ke sana, kirim ke sini. Latihan, saya buat pelatihan khutbah, saya buat pelatihan ininya, public speakingnya supaya mereka bisa. Ini kalau nggak difasilitasi, orang nggak ilmunya nggak manfaat. Nah maka kalau di hati kita Pak, kita ngaji rajin tapi suka maksiat, rajin ngaji tapi suka ngelawan sama suami, misalnya bentak-bentak suami, atau bapak galak sama istri, gitu. Atau misalnya akhlaknya nggak bagus, jangan-jangan hati kita emang rusak Pak. Hati kita udah banyak kotoran, suka riya, suka ujub, takabur, sum'ah. Ini hati-hati Pak, nih kita keluar masjid, ada orang nggak sholat, ngomong sama teman, tuh orang kagak pernah sholat ya, kasihan banget. Pahala kita hilang Pak tuh. Yang benar gimana Ustaz? Ajak tuh orang sholat, bukan mencemooh orang yang tidak sholat. Jangan benci dengan orangnya, apa benci dengan perbuatannya. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhura'un. Ada orang Pak yang setiap hari kerjaannya itu sholat, setiap hari kerjaannya itu ibadah, bahkan antara dirinya dengan surga tidak jeraun, tinggal sejengkal aja Pak. Fasbiqu alaihi kitab, tapi catat takdir berkata lain, satu hari dia melakukan satu amal untuk neraka hatta yadkhuluha, sampai masuk neraka. Jadi jangan jamin Pak nih saya bersorban besok matinya husnul khotimah. Begitu sebaliknya. Baina ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainahu dhura'un. Ada orang setiap hari kerjaannya mabuk, maksiat, enggak pernah sholat, kelihatan mata kita nih enggak pernah sholat. Bahkan antara dirinya dengan neraka, kata Allah dhura'un, tinggal sejengkal aja kata Rasul. Tapi Pak Yasbiku alaihi kitab, catatan takdir berkata lain, di satu hari dia melakukan satu amalan penduduk surga hatta yadkhuluha, sampai dia masuk dalam surga. Maka nggak boleh kita menjas orang Pak, ahli neraka, tukang mabuk, belum tentu. Jangan-jangan akibat kita menjas orang itu ahli neraka, kita yang masuk neraka Pak. Karena merasa lebih baik dari orang lain. Jangan Pak. Lalu yang keempat, yang ketiga, wa idza aminu la yakhrisun. Orang yang hatinya rusak itu ketika beramal dia tidak ikhlas. Ya. Kita nih kadang-kadang nggak ikhlas, ngakunya ikhlas Pak. Bukannya gue nggak ikhlas nih ya, padahal malah nggak ikhlas kan. Sama kayak orang sombong nggak ngaku kalau dia lagi nyombong. Bukan gue mau sombong nih, mobil gue juga 5. Padahal lagi sombong dia. Makanya ada sahabat nanya, ya Rasul, Nabi pas apa itu ikhlas itu apa sih? Apa kata Nabi? Bentar, saya nanya sama malaikat, sama Jibril. Akhirnya nanya, Nabi aja nggak tahu ikhlas itu apa. Jibril, umat saya nanya nih ikhlas itu apa? Kata Jibril apa? Bentar, saya nanya sama Allah. Jibril aja nggak tahu, nanya sama Allah. Datang dia ke Allah. Ya Allah, umat Muhammad nanya ikhlas itu apa? Katakan nama Muhammad, ikhlas itu hanya aku dan orangnya yang tahu. Jadi beramal ikhlas Pak. Orang yang beramal ikhlas sama nggak ikhlas pahalanya beda Pak. Jadi saya kasih analogi cerita biar masuk akal. Ada 2 orang santri, taruhlah namanya si Udin sama si Mamat. Udin sama si Mamat ini Pak pulang nyantri itu kerjaannya nyabutin singkong, borongin singkong. Kata si Udin begini, Mat, gue inget sama bahasa kita, bahasa Betawi ya, gue inget sama guru kita nih, dia mah doyan banget sama singkong. Kita bawain singkong aja dah. Ya udah kata si Mamat, ente bawain dah terus karung, tersisanya kita jual. Bawalah sekarung ke rumah Kiai. Assalamualaikum, salam Kiai, ini singkong. Kiainya girang banget Pak. Girang banget, Mat, alhamdulillah Din, emang gue lagi pengen banget makan singkong, lagi ngopi gitu kan. Itu ngomong sama istrinya, Mah, ini si Udin datang bawa singkong, masa pulang gak dikasih apa-apa? Mau dikasih apa Pak? Gak ada apa-apa. Ada tuh kambing 1 daripada ada yang ngurus. Akhirnya tuh kambing dikasih sama si Udin. Datang dia sama si Mamat.
Buah kambing dari mana Udin? Ini berkah ke rumah kiai. Datang bawa singkong, pulang gue dikasih kambing. Si Mamat otak bisnisnya jalan pak. Dia jual tuh singkong, dia beliin duren yang banyak. Dia mau bawain ke kiainya, jangan kalau gue bawain duren, pulang bawa sapi, kan begitu. Udin aja bawa singkong dikasih kambing. Datang tuh dia pak bawa duren. Assalamualaikum sore. Salam Mat lo main. Iya. Ini saya bawain duren kesukaan Pak Kiai. Alhamdulillah tadi si Udin bawa singkong. Datanglah ke dalam pak. Mah ini si Mamat ngasih lebih enak daripada si Udin. Ngasihnya duren. Kita kasih apa ya? Mau kasih apa pak? Punya kambing satu dari kasih sama Udin tadi. Ya udah pak, itu ada singkong sisa tadi kasih aja sama si Mamat. Akhirnya si Mamat datang bawa duren, pulang bawa singkong. Ini gambaran orang yang ikhlas sama yang kagak ikhlas pak. Bener nggak? Si Udin tadi pertama ikhlas, dia mau woles-woles aja, dia bawa singkong, emang niatnya ingat sama kiai. Yang si Mamat tadi emang otaknya bisnis, dia dapatnya kecil, pahala dunia dia dapat. Ini gambaran orang yang ikhlas sama yang kagak ikhlas. Ini hati-hati pak, sholat aja ria aja pak, kita udah menduakan Allah pak. Syirik kecil tuh dia tuh pak. Beribadah kita bergantung pada pujian makhluk, bukan bergantung kepada Allah. Ini hati-hati. Makanya perkara ikhlas rada-rada susah pak. Saya juga kudu praktek, ikhlas mau kudu praktek kita sholat yang ikhlas, jangan gerutu. Kalau sedekah udah jangan disebut-sebut. Ada, mohon maaf saya tidak sebutkan pak, ada satu masjid lah di wilayah kita nih, ini jadi pelajaran buat kita. Jadi masjid itu sudah disedekahkan, ada yang nyumbang tiangnya, ada yang nyumbang ininya, ada yang nyumbang lampunya. Ceritanya nih masjid mau dibangun pak, karena udah nggak muat. Yang nyumbang tadi pada marah pak. Wah ntar pahala saya hilang, jangan dicopotin tiangnya, jadi kagak dibangun sekarang. Ini yang namanya wakaf, itu berhenti mencintai, berhenti memiliki. Kalau udah sedekah wakaf ini sudah, kalau mau diganti ya ganti aja. Kalau masih kita khawatir pahala kita hilang, berarti bukan wakaf pak, masih milik kita masih pengen, emang kita dong yang pengen dapat pahala, orang juga pengen dapat pahala. Akhirnya saya bilang gini, udah daripada kagak ikhlas menyumbang, saya bilang udah takut pahalanya hilang, udah bikin gali aja pakai beko, saya bilang uruk aja tiangnya di situ. Jadi pada masing-masing nggak mau, ini kan boleh nyumbang saya, jangan dibongkar ntar pahalanya hilang. Dia kagak ikhlas ini pak. Ikhlas. Wallace pak, mohon maaf, bukan jorok ya, mohon maaf. Ikhlas tuh kayak orang buang kotoran. Jadi udah dibuang, siram aja pak, jangan dilihat-lihat lagi tuh. Mana dah, jangan lihat-lihat lagi, buang aja. Itu ikhlas. Ya. Lalu yang keenam, yang kelima, wa may yaradana bi kismatillah. Orang yang hatinya rusak tidak ridho dengan ketetapan yang Allah berikan. Contoh misalnya gini, orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi kok rezekinya bagus. Pernah nggak pak punya perasaan gitu? Orang rajin maksiat kok sehat. Kita kadang-kadang punya pikiran begitu kan? Nggak ridho dengan ketetapan yang Allah berikan sama kita. Ya Allah begini amat, puji saya sakit, kagak udah misalnya gitu. Nggak ada, udah nggak ikhlas aja pak, woles aja. Karena Allah memberikan yang terbaik buat kita. Dan itulah jalannya. Kenapa di masa tua banyak orang sakit pak? Karena sakit itu menghapus dosa pak. Allah pengen pulang kita dalam keadaan bersih. Makanya Allah kasih uji dengan kesabaran, kasih penyakit supaya dosanya bersih. Udah bersih pulang kan enak gitu pak. Begitu. Surga mah kan tempatnya suci. Ya orang bisa masuk surga orang yang suci. Kalau kita pulang kotor kan dicuci dulu pak. Di mana? Di neraka, gitu. Ibu punya pakaian kotor kan? Lalu sebelum masuk lemari diapain dulu? Direndam dulu kan? Habis rendam diapain? Giling. Habis digiling diapain? Peras. Habis peras diapain? Dijemur. Habis jemur diapain? Rizka. Nah kita kalau pulang kotor pak, kan kita diciptain di surga dulu pak. Kamu halaman di sono kotor, ya dicuci dulu pak, modelnya kayak tadi. Ya bersih. Di neraka tuh pemantas, pembersih supaya kita masuk surga tuh pantas. Itulah bahasanya. Udah nih ya. Aduh. Terakhir. Ini baru sampai 2 tadi ya, hati yang rusak. Hati yang mati belum kapan-kapan pak ya. Yang terakhir, bayat video udah mau tahu mulai terbirun. Orang yang hatinya rusak tuh pak, kalau ada orang meninggal biasa aja pak.
Malah dia kalau takjiah tuh kuat ketawa-ketawa Pak, bercanda. Berapa orang yang mati? Orang yang meninggal. Harusnya kan menjadi pelajaran buat kita, membayangkan kalau kita nanti yang dikuburkan, kita yang dikafankan, kita yang dimandikan. Bayangkan kalau kita nanti yang diriungin banyak orang. Kita ini bakalan tamat Pak, hidup sementara. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita. Jadi kalau Bapak punya umur 63 tahun, di akhirat punya waktu cuma sejam setengah Pak. Mau pakai buat apa? Singkat dunia mah. Ya, singkat. Ini habis ini kita meninggal, kita kagak tahu nih. Ya. Dah segitu aja dah, yang panjang-panjang. Jadi saya punya PR satu lagi kalau dipanggil lagi, tapi qalbun mayyit belum saya bahas. Banyak indikatornya di qalbun mayyit nih. Ya. Saya kasih satu doa Pak. Ikutin ya Pak ya. Ini doa minta sampai kepada bulan suci Ramadan. Ini amalan ini biasa dipakai oleh para sahabat 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Karena saking rindunya dengan Ramadan. Karena di akhir-akhir menjelang Ramadan biasanya banyak yang meninggal Pak nih. Mau satu dari kemarin kan kita tahlilan lagi, meninggal lagi. Ikutin Pak ya, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Lagi, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Artinya ya Allah, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan, minta panjang umur, dan sampaikan Ramadan kepada aku. Karena banyak orang yang ketemu Ramadan tapi alasannya ada aja nggak bisa puasa, malas puasa. Dan minta amal ibadah kita diterima selama bulan suci Ramadan. Nah, karena di bulan Sya'ban ini litadkhirul qalbi, bulan pembersih hati. Dari sekarang jaga hati Pak, supaya Ramadan bulan yang suci bisa dinikmati oleh mereka yang hatinya suci. Ya, bersihkan hati kita, banyak istighfar, banyak tobat. Itu saja, mungkin mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan kita semua yang bicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.